Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini hari Selasa 3 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah semoga rezeki yang kita dapatkan adalah halal, baik, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana kita itu dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan rezeki itu dari jalan yang halal lagi baik. Dan ini tidak mudah kita lakukan, mengingat pada zaman sekarang ini mencari rezeki yang halal dan baik adalah suatu tantangan yang begitu berat di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, yang rentan bagi kita untuk meninggalkan yang halal dan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dianjurkan untuk bekerja demi mencari nafkah, mencari rezeki, ya. Dan ini hukumnya adalah wajib, ya. Kemudian rezeki yang kita cari harus dengan jalan yang halal, ya, baik, ya, dan diridhoi oleh Allah. Kita tidak boleh mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, semisal mencuri, merampok, uang dari hasil korupsi, atau menipu orang lain, atau mendolimi orang lain, atau memang dari barang yang memang diharamkan untuk dimakan, misalkan dari barang najis atau dari hewan yang menjijikkan dan sebagainya. Nah, ini harus wajib kita patuhi Bapak Ibu, karena ini merupakan perintah dari Allah. Karena ini berdampak kepada jiwa kita. Karena jiwa kita itu kalau diisi dengan bahan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka akan sangat terganggu sekali. Karena jiwa itu fungsinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, tempat curhat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, itu bisa dilakukan manakala jiwa itu dalam keadaan benar-benar suci, bersih, dan disertai dengan zikir kepada Allah. Maka manakala kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka jiwa itu menjadi tidak maksimal kerjanya, bahkan menjadi berhenti. Ini yang kita takutkan. Jadi jiwa yang berada di dalam kolbu kiri ini akan terkunci mati oleh Allah karena kita banyak bermaksiat kepada Allah. Salah satunya adalah dari rezeki yang kita makan adalah dari yang diharamkan oleh Allah. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi, lagi baik. Jadi selain halal maka makanan itu baik. Ayat ini tidak. Jadi ini apa itu? Ketentuan ini berlaku bagi umat manusia, lebih-lebih orang yang beragama Islam, ya.
Jadi tidak hanya orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Di sini yang ditekankan juga oleh Allah untuk mencari rezeki dengan barang yang halal. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah tekanan pada zaman sekarang ini, di mana kita mencari barang atau rezeki yang halal ini adalah sangat sulit dan menjadi barang yang langka. Tetapi ini harus kita lakukan. Kita tidak akan pernah terbujuk atau tergoda rayuan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, menipu orang lain, mendolimi orang lain, merampok, ya, korupsi dan sebagainya. Karena itu adalah jalan sesat di mata Allah. Nah, tapi ini gampang diucapkan tapi berat dilakukan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kendalikan diri kita oleh qalbu kiri. Insya Allah akan terselesaikan permasalahan ini. Jadi kalau qalbu kiri memimpin, maka pertolongan Allah akan datang. Karena qalbu kiri itu di dalamnya ada jiwa, dan jiwa ini ada fuad, ada lub yang selalu merekam ayat-ayat Allah dan menganalisa ayat-ayat Allah, sehingga punya kemampuan untuk memfilter apa-apa yang menjadi kehendak Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ini akan dilakukan dengan baik oleh jiwa kita. Tetapi kalau orang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang akan menjadi kendali hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu ceritanya selalu berlebihan menanggapi tentang megahnya dunia, kemilaunya dunia, sehingga akan terseret di dalam. Belum lagi godaan syaitan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi makanan yang harus dikonsumsi itu adalah makanan dan minuman yang halal secara syariat, ya, dan baik. Nah, jadi yang ada di bumi ini berlaku untuk seluruh manusia, termasuk non-muslim. Nah, jadi halal, baik, dan juga bermanfaat bagi kesehatan, ya, dan kebersihan. Artinya tidak najis, tidak membahayakan tubuh, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Setan itu merupakan musuh yang nyata. Salah satunya lewat makanan itu tadi. Setan akan merayu kita, berbisik ke telinga kita bagaimana supaya kita merubah hal yang halal jadi haram, atau sebaliknya hal yang haram jadi halal. Orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan. Jangankan cari yang halal, mencari yang haram saja susah. Dan ini kan sebuah ungkapan yang sangat menyesatkan. Tapi bagi orang-orang beriman tidak akan pernah seperti itu, karena dia yakin segala bentuk rezeki itu Allah sudah yang mengaturnya. Tinggal ikhtiar kita bagaimana baiknya. Dan yakinlah ketika kita ikhtiar karena Allah, berarti Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu atau ia menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Jadi langkah awal di dalam kehidupan kita ini bagaimana kita itu menikmati atau mencari rezeki itu, lakukanlah dengan cara yang halal, Bapak, agar memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau yang makanan yang kita makan dari barang haram, ini gak bisa instrumen kolbu kiri ini yang di dalamnya ada jiwa, ada akal, ada fuad, ada elub, ya. Ini tidak bisa bekerja dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, ya. Akan banyak permasalahan. Sehingga kalau
kolbu kiri, jiwa, akal tidak berfungsi dengan baik, maka akan terhambat untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau maksiat yang dilakukan, maka yang bekerja maksimal itu nanti sodernya. Yang bekerja maksimal itu adalah kolbu kanannya. Yang bekerja maksimal itu adalah fikirnya. Dan tiga-tiganya ini adalah ke jalan yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan rata-rata mengikuti langkah-langkah setan dan hawa nafsu. Sehingga manusia itu akan menjadi sesat. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini adalah ayat yang sangat fundamental bagi kita, Bapak. Karena di dalam memilih makanan, maka kita diwajibkan memilih makanan yang halal. Biarlah kita ridha dengan makanan yang sangat sederhana tapi halal, daripada kita menerima makanan yang begitu mewah luar biasa, baik dari segi makanan maupun dari segi tempat, tapi dihasilkan dari cara yang diharamkan oleh Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan yang baik untuk menjaga kesehatan fisik dan juga untuk menjaga kondisi jiwa kita, kondisi akal kita, kondisi iman kita, ya, yang semuanya itu ada di dalam qalbi. Ini harus dijaga. Kalau makanan yang kita makan itu dari barang haram, maka saya katakan tadi, jadi akal tidak berfungsi, jiwa tidak berfungsi, ya, fuad tidak berfungsi, kemudian lub tidak berfungsi, iman kita itu juga banyak masalah, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan menjauhi makanan yang haram dan mengikuti langkah-langkah setan, artinya menjauh kedua-duanya, baik dari makanan yang haram maupun langkah-langkah setan, kita dapat menjaga diri dari keburukan dan kita dengan mudah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal kepada Allah, sehingga kita itu dapat melakukan ibadah dengan khusyuk, berzikir dengan khusyuk, ya, sholat dengan khusyuk, beramal soleh dengan khusyuk, sehingga ketika itu dilakukan dengan istiqomah, semuanya khusyuk, ya, maka cahaya Allah itu akan turun kepada kita. Ini sebetulnya fungsi kenapa kita itu harus mencari makanan yang halal, baik, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.